Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulhan Rizky Saputra. Saya dari kelas 01 TPLE 009. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban ujian tengah semester saya. Oke, di sini pada nomor 1 kita ditugaskan untuk mengubah angka biner ini ke dalam bentuk desimal. Jadi ini kalau kawan-kawan bisa lihat di sini adalah IP ya. Harusnya dalam bentuk desimal dia IP bentuknya. Nah, karena kebetulan NIM saya berakhiran dengan angka 0, maka saya tugaskan untuk mengubah case 1 dan case 2 yang berakhiran 0 nih. Oke, pada case 1 kita ditugaskan untuk mengubah angka 11100000000000000001. Jadi, cara mengubah dari biner ke desimal itu dengan cara menaruh di bawah angka 1 dengan 2 pangkat dari 2 pangkat 0 hingga seterusnya. Jadi kita urutkan saja nih. Di sini kan ada titik. Jadi per titik ini dia misal kita 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Habis itu setelah ada titik kita mengulang lagi dari 2 pangkat 0 karena ini adalah bilangan yang berbeda. Karena di sini angka satunya hanya terdapat 4 angka, maka saya singkat aja di sini. Jadi yang nolnya ini saya tidak hitung karena pada biner angka 2 pangkat ini kita taruh di angka 1 saja karena yang dihitung nanti hanya angka 1. Jadi kebetulan di sini ada 0,0000001. Nah, di sini kita taruh di bawah angka 1 itu dengan 2 pangkat 0 karena dari biner itu kita mulai dari angka yang paling belakang. Jadi 2 pangkat 0. Karena 2 pangkat 0 sama dengan 1, maka saya tuliskan angka 1 di sini. Lalu selanjutnya, untuk bilangan selanjutnya, kenapa saya tidak tuliskan 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7? Karena percuma saja. Kita bisa tahu bahwa sebanyak apapun nolnya dalam angka biner, maka hasilnya tetap 0. Jadi untuk dua angka ini saya tidak usah mengkonversinya lagi. Lalu untuk angka selanjutnya itu ada ini 000100011. Nah, karena kosongnya ini saya tidak akan hitung ya. Jadi istilahnya saya menghitungnya gini, 2 pangkat 0 di sini, 2 pangkat 1 di sini, 2 pangkat 2 di sini. Jadi ini 2 sorry. Di sini saya akan tulis 2 pangkat 0 di sini, 2 pangkat 1 di sini, 2 pangkat 2 di sini, dan ini 2 pangkat 3. Nah, jadi karena kita hanya menghitung angka satunya aja nih, makanya saya udah ngitung di sini ada 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan di sini 2 pangkat 7. Berapa sih 2 pangkat 3, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7? Lalu kita tambahkan aja nih. Di sini ada 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 6 itu 64, dan 2 pangkat 7 itu 128. Jadi dari 128 ditambah 64 ditambah 8, ketemu hasilnya 200. Dan karena 000 sebanyak apapun 0 hasilnya tetap 0, maka kita tulis 0, 0, dan 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi hasilnya 200.0.0.1. Ini untuk case 1. Sorry. Ini untuk case 1. Case 2. Karena di sini terdapat banyak angka 1, maka kita jabarkan saja. Ini untuk angka pertama adalah 11011100. Seperti case pertama, kita hanya menaruh angka 2 pangkat 0
itu di angka satunya aja. Jadi kita hitung tetap dari nolnya, cuma yang dihitung nantinya itu dari angka satunya aja. Jadi kita tulis ini 2 pangkat 0. Di sini 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1, maka di sini 2 pangkat 2. Lalu seterusnya, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, di sini kita turunin. Dan di sini 2 pangkat 6, dan di sini 2 pangkat 7. Nah, cuma karena hanya angka satunya aja nih yang dihitung, maka saya tidak menuliskan angka 2 pangkatnya ini di nolnya, karena nanti akan membingungkan saya ketika saya menghitung. Lalu seperti tadi, kita jabarkan berapa 2 pangkat 7, lalu hasilnya dijumlahkan, ketemu 220. Berarti untuk angka pertamanya adalah 220. Oke, kita lanjut untuk angka selanjutnya, yaitu ada 0100101001. Oke, kita convert. Jadi di sini ada dua, untuk seperti tadi ya, kita tulisan dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Habis itu di sini ada 2 pangkat 1. Kenapa saya tidak tuliskan? Karena seperti tadi ya, 0 tidak akan dihitung. Habis itu 2 pangkat 2 di sini kita tulis. Habis itu 2 pangkat 3, lanjutnya 2 pangkat 4 di sini kita tulis nih. Kita pakai draw dulu. Di sini 2 pangkat 5, di sini 2 pangkat 6, di sini 2 pangkat 7, dan di sini 2 pangkat 8. Karena 0, makanya saya tidak tulis ya. Habis itu kita lanjut convert berapa 2 pangkat 7, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 0. Lalu kita jumlahkan, ketemu hasilnya 149. 149. Lalu kita lanjut ke angka selanjutnya. Di sini ada 01010100. Ini ada di sini kita tulis 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, maka di sini adalah 2 pangkat 3. Lanjut 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Lalu kita convert lagi dan ketemu hasilnya 168. Ini 168. Lalu lanjut ke angka selanjutnya, ada 111010111. Lalu kita jadikan seperti tadi ya. Kita tuliskan ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, di sini ada 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 6, dan 7. Lalu kita convert ke bilangan biasa, lalu kita ketemu hasilnya 235. Maka ditemukan hasilnya bahwa 220.149.168 dan .235. Ini untuk case 2 ya. Jadi sudah ditemukan hasilnya. Untuk case 1 ya 200.001, untuk case 2 ya 220.149, 168, dan 235. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Nomor kedua ditanya, apa yang Anda ketahui tentang teknologi yang ditawarkan Starlink dan berikan hasil analisa Anda jika teknologi tersebut diterapkan di Indonesia. Dan saya menjawab, dari yang saya ketahui, Starlink adalah sebuah teknologi baru untuk internet berbasis satelit. Jadi internet ini, maksudnya teknologi ini atau layanan ini itu punya pengusaha bernama Elon Musk ya. Nah, dia itu meluncurkan satelit ke atas, cuma belum ada di Indonesia, jadi belum tersedia layanan ini untuk di negaranya ya. Jadi teknologi ini layanan internet berbasis satelit, bisa dibilang wireless sih. Menurut pendapat saya atau analisa saya terhadap teknologi ini, jika diterapkan di Indonesia akan mengganggu pasar dari internet berbasis kabel atau wire. Karena jika kita lihat, teknologi ini tidak memerlukan kabel. Jadi otomatis keperluan saat instalasi jauh lebih praktis. Karena kebetulan saya adalah seorang teknisi ya, teknisi dari suatu ISP. Jadi menurut saya teknologi ini akan mengancam pasar di corporate ya. Jadi karena kebetulan corporate ini sudah menggunakan internet berbasis kayak kabel seperti FO ataupun wirelessnya itu seperti radio microwave gitu. Jadi hasil receive satu sama lain. Jadi kalau nggak pakai FO ya kita pakai radio M-Wave. Nah kebetulan karena teknologi Starlink ini langsung nembak ke atas nih, maka
otomatis sebenarnya biayanya itu lebih besar. Cuma kalau dari dari praktisnya itu otomatis dia jauh lebih praktis. Karena kenapa? Karena kita cuma masang yang namanya receiver di bawah. Jadi receiver atau penangkap satelit di bawah. Cuma menurut saya yang menjadi pertimbangan adalah latensi atau redaman. Karena jika kita lihat bahwa redaman dari yang namanya wireless ini biasanya ada gangguan dari cuaca atau apa, jadi masih terganggu lah sama keadaan sekitar karena penghubungnya hanya udara. Jadi menurut saya masih bisa dipertimbangkan lagi, cuman ini menjadi pasar yang bagus atau kemajuan yang bagus jika ditaruh di Indonesia, maka akan banyak lapangan pekerjaan yang baru gitu. Lalu kita lanjut untuk nomor 3. Silakan Anda analisa desain jaringan di bawah ini. Berikan pandangan Anda dalam perspektif network device dan end device. Oke, saya sudah menjawab nomor 3. Oke, saya bagi menjadi 3 ya. Jadi pada gambar pertama ini, yang pertama ini bisa disebut network device ya, seperti yang dijelaskan sama Bapak dosen kita Pak Firman, bahwa di sini dalam perspektif network device. Jadi bisa kita jelaskan ini dari sini ke sini ke sini. Ini bisa digambarkan dengan cloud ya, atau layanan internet atau apapun itu ya. Menurut pandangan saya itu ini adalah network device-nya. Jadi pada bagian ini kita bisa lihat bahwa ini adalah perangkat inti dari jaringan. Jadi semua ini bersumber dari atas ini. Disimpulkan bahwa ini adalah perangkat core. Jadi jika ini mati ya semuanya bakal mati. Walaupun semua sudah tersambung dengan baik dan benar ya, tapi di sini adalah core-nya. Jika core-nya mati pasti semuanya bakal mati. Jadi perangkat core untuk membagi semua layanan seperti internet, layanan MPLS ataupun L3 di sini. Habis itu kita lanjut ke bagian kedua. Setelah bagian core, di sini tuh ada 2 switch inti. Jadi yang saya tangkap ini 2 switch yang di lingkaran putih dan merah ini, dia bertugas untuk membagi ke splitter-splitter lain tergantung dari apa kegunaan di end usernya. Jadi di sini sih masih jadi dia pembagi untuk pembaginya. Jadi di sini saya simbolkan di sini sebagai pembagi dari perangkat core. Pada lingkaran putih dan merah terhubung ke semua perangkat di bawahnya. Jadi perangkat di bawah-bawahnya ini semuanya terhubung ya ke 2 switch ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan jika salah satu switch-nya ini mati atau ada kendala dari switch ini, perangkat yang di bawahnya ini masih terbackup sama switch satunya. Jadi sewaktu-waktu misalkan di perangkat di putih ini mati, masih ada backup dari sini. Jadi link tidak akan mati ya. Jadi perangkat tidak akan terkena downtime. Dan untuk perangkat di bawahnya berfungsi sebagai penghubung terhadap end user. Jadi kegunaan masing-masing perangkat ditentukan dari keperluan end user. Jadi jadi di sini pembagi untuk misalkan ini kegunaannya untuk apa nih nanti perangkat yang ini nih. Sorry, kita ganti warna dulu biar lebih enak. Ini ada merah. Jadi tergantung nih kegunaannya untuk apa, nanti yang ini kegunaan untuk apa, ini kegunaan untuk apa. Jadi tergantung dari end usernya. Jadi di sini saya simbolkan itu sebagai perangkat pembagi. Lanjut untuk bagian ketiga. Ini adalah semua perangkat end user. Jadi pada bagian yang ini nih, saya menyimpulkan perangkat end user digunakan untuk layanan internet karena di sini saya melihat bahwa ini adalah seperti access point dan ini sebagai routernya. Routernya ini untuk merouting dari setiap access point yang ada. Jadi di sini terhubung ke sini, ke sini, ke sini. Jadi saling terhubung lah. Di sini itu sebagai routingnya. Nanti misalkan terbagi dari sini turun. Ini dari switch yang ini. Dia turun ke router, baru dari router nanti ke 3 access point ini.
Lalu kita lanjut, pada bagian ini saya menyimpulkan bahwa perangkat end user digunakan untuk manajemen CCTV. Jadi laptop berfungsi sebagai monitor CCTV. Jadi ini yang saya tahu dia turunan dari si perangkat ini. Nah saya ganti dulu warnanya. Perangkat yang ini. Nah, tuh perangkat kuning. Pada bagian ini saya menyimpulkan bahwa perangkat end user digunakan untuk manajemen CCTV. Jadi CCTV di sini harusnya termonitor oleh dua monitor ini, laptop ya. Kita bisa simpulkan bahwa ini monitor lah ya, karena bentuknya saya bilang untuk memanage CCTV-nya lah. Nah, untuk bagian yang ketiga di sini ada CCTV, lalu CCTV lainnya. Jadi karena kalau kita lihat dari atas, di sini kan semuanya terhubung melalui switch ya. Switchnya terhubung ke sini, dari switch ini terhubung ke sini juga, ke sini juga. Nah, maka otomatis monitor yang dua ini bisa meremote semua CCTV yang ada dari sini maupun yang terwiring langsung. Maka dari itu saya simpulkan bahwa sama aja kayak yang sebelumnya, yang bulatan kuning ini, segmen end user ini adalah untuk manajemen CCTV. Jadi monitor yang tadi terhubung ke CCTV ini dikarenakan switch di atas saling terhubung. Jadi dengan begitu CCTV dapat termonitor seperti penjelasan sebelumnya. Oke, itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya atau berantakannya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.